Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Robiatul Adawiyah dengan NIM 2383110105. Mau bahas apa kita hari ini? Teman-teman pernah gak sih kepikiran kalau dana tabungan haji yang kita kumpulkan bertahun-tahun sebelum kita berangkat, itu uangnya kemana sih? Dikorupsi. Iya sih, betul. Tapi kita nggak bahas itu. Di sini kita mau bahas pengelolaan dana haji di Indonesia. Check it out. Oke, kita mulai dari awal. Kalau teman-teman mau daftar haji, hal yang pertama yang harus dilakukan adalah mendaftar tabungan haji di bank syariah tentunya. Tetapi yang sudah bekerja sama dengan Kementerian Agama. Kemudian setelah itu kita store awal mulai dari Rp500 saja sampai 1 juta. Setelah itu kita nabung bertahap sampai di angka 25 juta. Setelah di angka itu nanti Bank Syariah akan mendaftarkan kita ke sistem yang namanya Siskohat. Nah, dari Siskohat ini kita punya porsi haji. Dan yaps, tentunya kita dapat antrian nomor haji. Nah, setelah kita terdaftar di Siskohat, terus kita punya antrian haji, dana tabungan haji kita ini bukan dipegang oleh bank lagi, tetapi pindah ke BPKH. Apa itu BPKH? BPKH adalah Badan Pengelola Keuangan Haji. Prinsipnya BPKH adalah mengelola keuangan dana haji dengan prinsip syariah, aman dan transparan sambil menunggu kita berangkat. Nah, sekarang yang sering bikin orang-orang kaget itu total biaya haji itu kan 89 juta. Tapi jemaah di sini hanya membayar 55 juta saja. Kenapa bisa begitu? Karena sisanya sekitar 33 jutanya itu ditutup oleh manfaat dari pengelolaan dana haji oleh BPKH. Jadi pas kita daftar awal itu kan 25 juta ya. Nah, kita cuma nambahinnya itu 30 juta aja. Iya nggak sih? Karena sisanya ditanggung oleh BPKH dari hasil manfaat pengelolaan dana haji tersebut. Gitu. Ini tuh kayak bukti kalau memang dana haji ini dikelola dengan baik, bukan cuma disimpan apalagi. Betul, maaf banget ya Allah nyerempet. Akad yang digunakan di tabungan haji ini paling umumnya adalah wadiah atau titipan. Jadi kita hanya menitipkan uang kita ke bank dan bank itu memiliki kewajiban mengembalikannya secara utuh ketika memang kita membutuhkannya. Kemudian ada juga akad mudharabah atau kerjasama bagi hasil. Kalau memang tabungannya itu kita tunjukkan untuk dapat imbalan bagi hasil. Dan satu lagi itu akad dua kalah, di mana bank ini menjadi wakil kita untuk mengurus administrasi haji. Dana kita itu diinvestasikan untuk hal-hal yang halal dan aman tentunya, baik itu sukuk negara, proyek-proyek strategis atau deposito syariah. Kemudian gimana kah dalam fikihnya? Dalam fikihnya itu tentunya boleh ya teman-teman, asalkan dana pokok jemaah hajinya itu tetap aman, kemudian akadnya jelas dan manfaatnya itu kembali lagi ke jemaah dan penyelenggara haji. Maka dari itu pengawasannya itu sangat ketat. Ada Dewan Pengawas Syariahnya, kemudian bahkan ada BPK. Intinya apa teman-teman? Intinya adalah dana haji itu bukan uang nganggur, tapi dikelola dengan prinsip-prinsip syariah tentunya. Kalaupun ada yang ngeluh kok aku hajinya lama, mungkin uangnya lagi dipakai jalan-jalan dulu. Udah, bye-bye, terima kasih, thank you.